Halo, bersama gue lagi Muhammad Putra Wicaksana. Aduh, gimana ya? Gue baru habis lihat trailernya tentang kisah. Terus kayak baru baca-baca reviewnya, komentarnya. Seneng sih dengernya. Walaupun nggak jadi keluar di bioskop, tapi tetap seneng. Nah, jadi hari ini gue bakal ngajakin kalian buat muter-muter ke tempat-tempat yang ada di film tentang kisah. Jadi gue hari ini bakal jadi tour guide pribadi kalian deh. Nah, jadi tempat pertama kali ini tuh yang pertama adalah Alexanderplatz. Ini tuh kayak apa ya, kayak pusat kotanya Berlin gitu sih bisa dibilang, kayak city centernya. Terus orang-orang yang syuting film tentang kisah tuh nginepnya tuh di dekat-dekat sini gitu. Jadi pokoknya banyak adegan-adegan yang di sini. Kalau kalian lihat trailernya tuh ada baby duduk di sini juga. Terus kayak ada pas dia udah pakai kerudung, sebelum pakai kerudung ada di sini juga. Dan pada saat lagi kayak syuting film tentang kisah tuh, kayak kalau lagi di Alexanderplatz tuh sering banget ketemu kru-kru film tentang kisah, kayak entah mereka lagi makan, mereka lagi ngobrol, karena ini tuh kayak deket banget gitu loh sama tempat nginepnya. Ya udah, kita lanjut lagi kayak lihat-lihat Alexanderplatz. Nah ini jadi gue sekarang lagi ada di depan Wildwood. Nah kalau kalian lihat itu tuh kayak Jakarta. Ini tuh beneran kayak kota-kota di dunia tuh ada gitu semua gitu loh di sini. Dan kayak, nah gue sengaja kayak berdiri yang di depan Jakarta gitu. Jadi kayak ini tuh bisa nunjukin apa aja gitu, kayak dari waktu-waktu kota sampai waktu jadian, sampai waktu hubungin pacar, waktu sholat, tuh lengkap deh pokoknya. Pokoknya semuanya pas dah. Jadi gue lagi jalan dari sana gitu, terus kayak pas lagi jalan tuh gue kayak baca tulisannya kayak mau rentang kisah gitu ada tulisannya, tapi ternyata renta bike gitu. Terus kayak gitu deh, gue pikir kayak tadi kocak aja gitu, kayak kok gue pikir kayak rentang kisah, katanya renta bike. Tapi kalau kayak gini jadinya renta kisah, mungkin kayak kalau cerita Gita lagi tua gitu mungkin judulnya renta kisah. Jadi sekarang kita lagi ada di tempat kedua. Ini sebenarnya bukan tempat syuting sih, tapi kayak ini tuh tempat nginep mereka gitu. Jadi nama tempatnya tuh Motel One Berlin. Ini tuh masih di daerah Alexanderplatz. Dan ini tuh di depan motelnya itu adalah tempat biasa kita nongkrong gitu, kayak dari syuting, sebelum syuting, terus kayak pas pulang syuting, pas lagi sarapan, pas makan malam, pas di sini. Pokoknya semuanya biasanya di sini deh, kayak kru-krunya tuh pada duduk di sini sampai sana-sana juga. Terus biasanya tuh di situ Bio sama Baby lagi kayak video-videoan kayak gitu, lagi nge-vlog. Terus kayak lagi kalau lagi hujan tuh Bio sambil baca puisi. Terus Regen juga duduk-duduk di sini segala macam kayak gitu-gitu deh. Jadi pokoknya ini pasti mereka inget banget sih ini kayak tempat, karena tiap hari pasti ngeliat kesini gitu. Jadi kita udah sampai di tempat berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah kuburan yang dipakai buat salah satu lokasi syuting di film tentang kisah. Beneran, ini beneran kuburan. Jadi kalian pasti nggak pernah kan kalau di video diajak jalan-jalan ke kuburan. Nah, di video gue sekarang kita jalan-jalan ke kuburan. Jadi nama kuburannya adalah Alter Sang Matthäus Kirchhoff. Jujur baru baca. Sebenarnya gue tahu sih, tapi kayak panjang banget gitu, gue nggak hafal, tapi untungnya ada di situ. Jadi kita masuk aja sekarang, lihat lokasi syutingnya. Semoga yang di dalam juga nggak merasa terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah gue ini adalah kafe. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin kalian merasa agak aneh ya, kayak di kuburan terus kayak ada kafe, tapi di sini kayak beneran ada. Jadi kayak karena emang rindang juga tempatnya, jadi kayak bisa ngafe-ngafe di depannya, kayak bisa nongkrong-nongkrong gitu. Dan apa ya, bentuk kuburan di sini tuh agak beda gitu sama di Indonesia. Entah kenapa tuh auranya agak beda gitu. Kayak bahkan pada saat lagi hari Sabtu, Minggu gitu dipakai buat kayak duduk-duduk, buat baca buku, kayak kalau pengen menyendiri segala macam kayak gitu-gitu. Nah jadi beginilah kira-kira pemandangan pemakaman di Jerman.
kalau kalian nonton video cover, bukan cover sih, apa namanya, original soundtrack dari Rentang Kisah yang dibikin sama Gita sama Paul, kan disitu ada cuplikan filmnya, terus kayak ada Paul lagi lewat di kuburannya, terus kayak ada hal besar. Nah inilah kira-kira penampakannya. Oke, kita sekarang lanjut ke tempat syutingnya. Nah jadi ini adalah salah satu lokasi syuting juga. Jadi sebenarnya scene ini tuh terinspirasi dari kayak video klip yang Angling bikin gitu, kayak judulnya International New Model gitu. Jadi tuh kayaknya pertama kali kuliah ngumpul juga in real life, dan mungkin di film juga pertama kalinya geng kuliah kelihatan gitulah di sini. Nah jadi sebenarnya ini bukan kuburan aslinya, kayak kuburan aslinya tuh lokasinya ada di Merindam dan ini tuh di Yorkstrasse gitu, tapi cukup mewakilkan, cukup mirip sama tempat aslinya. Nah jadi disinilah kira-kira lokasi syutingnya kayak di deretan yang sini gitu. By the way, gue dari tadi tuh coba ngerasin suara gue, karena di video sebelumnya mungkin kayak suara gue kurang kedengeran gitu, tapi kayak di sini tuh justru kayak gue berusaha menahan suara gue gitu, karena tempatnya sunyi dan mungkin biar bisa lebih menghormati juga yang tinggal di sini. Terus intinya gitu sih. Oke, jadi di sebelah gua ini adalah kuburan dari Grimm Brothers. Jadi kayak kalau buat informasi tambahan aja, kalau kalian tahu, Grimm Brothers itu adalah orang Jerman yang nulis cerita-cerita folklore terkenal gitu, kayak misalnya contohnya Cinderella, Hansel and Gretel, terus kayak Red Riding Hood, terus Beauty and the Beast, dan pokoknya masih banyak lagi deh. Nah mereka tuh dimakaminnya di kuburan yang sama tempat kita syuting Rentang Kisah. Jadi kalau kalian ikutin nih, itu tuh kayak ada apa namanya, buku-buku anak-anak kayak ditaruh di situ, terus ya kayak gitu-gitu. Jadi intinya itu yang ada di sini. Sekarang kita lanjut lagi ke lokasi berikutnya. Let's go. Oke, jadi sekarang kita udah di tempat selanjutnya. Nah sekarang ini di belakang gue udah ada Brandenburger Tor, atau kayak disebutnya Brandenburg Gate. Jadi ini salah satu lokasi syutingnya juga. Tapi kalau kalian nonton, ini sebenarnya kita nggak beneran syuting di sini, tapi kayak Baby tuh lagi di dalam bus dan dia kayak lagi nyoba sightseeing gitu, terus kayak dia ngelewatin Brandenburger Tor gitu. Jadi inilah kira-kira Brandenburger Tor. Jadi Brandenburger Tor tuh di sini tuh kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak Monasnya Berlin gitu loh. Karena ini tuh kayak tempat paling ikonik di Jerman gitu. Di Berlin gitu, kayak kalau kalian ke Berlin biasanya kayak pasti fotonya ke Berlin gitu. Cuma orang ke Jakarta nggak pasti foto di Monas juga sih. Cuma ya kayak kalian ngerti lah maksudnya kira-kira kayak gitu. Jadi lucunya tuh kalau gue waktu mau cerita, waktu itu kan kita di dalam bus, dan sebenarnya tuh busnya tuh nggak boleh berhenti di sini gitu, karena ini tuh tempat elit gitu loh. Kayak kalau kalian lihat tuh di sebelah sana tuh nanti ada kedutaan Amerika, terus di sebelah sana tuh ada kedutaan Prancis, terus di belakang kalian tuh ada hotel Adlon gitu, yang kayak itu tuh hotel presiden-presiden nginep, artis-artis nginep. Ini tempat tuh yang kayak tempat yang nggak boleh sembarangan gitulah. Dan bus kita tuh muter-muter berapa kali di sini karena kita belum dapat angle yang pas gitu loh. Terus kayak supir bus itu udah kayak ngomel-ngomel gitu, kayak gua nggak boleh nih berhenti di sini gitu, tapi kayak kita tetap kekeh kayak ulang lagi belum dapat. Jadi kayak busnya muter lagi ke sini, terus kayak sengaja dipelan-pelanin biar dapat angle-nya gitu deh. Tapi harusnya sih hasilnya berarti udah cukup bagus ya, kayak maksudnya karena udah sampai diulang-ulang berkali-kali gitu. Terus sekarang tuh kayak udah mau sunset gitu, kayak mataharinya udah mulai turun. Terus kita lihat-lihat dulu sekitar Bandung gitu. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di bawahnya Brandenburger Tor. Jadi ada cerita lucu aja. Jadi gue dulu pernah ngajak teman gue anak Prancis gitu. Terus kayak dia tuh ke Berlin pertama kali. Terus pas dia ngeliat Brandenburger Tor tuh dia yang kayak, ayo kita buruan kayak masuk ke dalam. Terus gue yang kayak, masuk ke dalam mana?
iya masuk ke dalam mana? Iya ini kan baru gerbangnya kan. Terus kayak karena mereka mikir kayak ini tuh masih gerbangnya gitu loh. Padahal kayak Brandenburger Tor tuh ya udah emang kayak gini doang. Tapi emang kayak karena ini kan terkenal banget kan dan kayak fotonya tuh di mana-mana gitu kayak kalau di Berlin atau kayak di majalah-majalah kalau ngebahas Berlin segala macam kayak gitu-gitu. Sedangkan kayak kalau dibandingkan dengan monumen-monumen Eropa lainnya kayak Menara Eiffel atau kayak Menara Pisa dan lain-lainnya ini tuh kayak kecil banget gitu loh, kayak yang biasa aja sebenarnya. Jadi kayak pada ngiranya kayak oh mungkin kayak masih ada kesana lagi kali, padahal kayak kesana lagi tuh kayak cuma jalan gitu lah. Ya udah kalau gitu kita sekarang lanjut lagi ke tempat berikutnya. Hey guys, jadi ini udah mau ke tempat terakhir kita. Ini di daerah Turmstrasse sekarang kita mau makan kubide. Yang udah nonton kuliah sebenarnya pasti udah sering lihat kubide kali ya. Cuma karena ini termasuk salah satu tempat syutingnya dan kebetulan gue udah lapar banget coy dari tadi jalan-jalan muter-muter tuh. Jadi kita akan makan kubide sekarang. Hey guys, jadi kita udah sampai di tempat terakhir, di tempat jalan-jalan kita hari ini. Jadi kayak buat lihat-lihat tempat syutingnya film tentang kisah. Nah, jadi di depan gue ada kubide, gue udah pesen. Terus kalau kalian lihat tuh scene yang kayak lagi ngobrol bareng sama teman-teman, terus kayak lagi cheers pakai gelas teh. Nah itu ini nih gelas teh. Jadi kayak masih panas banget, jadi gue minumnya ntar aja. Terus seperti yang kalian tahu, makan kubide tuh ritualnya banyak ya. Kayak kalau gue sih selalu yang pakai mentega gitu di tengah. Terus kayak jadi kayak makan oreo gitu, jadi kayak diputar ini diputar, oke, terus jangan ya, kalau itu ntar jadi 18 plus. Jadi habis diputar langsung diapain sih? Dijilat, diputar, dicelupin ya. Ini jadi butternya dicelupin gitu. Jadi diaduk, terus kita tambahin sambal. Sebenarnya yang bikin kubide enak banget tuh sambalnya tuh pedes gitu loh, kayak sambalnya Indo. Kayak kebanyakan tuh restoran-restoran lain tuh pedesnya nggak sepedes ini gitu. Oke, jadi gue bakal makan dulu karena udah lapar banget seharian. Kayak udah nggak ada tenaga lagi, udah langsung itu. By the way, gue tuh kepikiran gitu kayak mungkin kalau bahasa Indonesia kubide itu tuh bisa disebut sebagai apa ya? Mungkin sebutannya tuh artinya gemes gitu ya, karena kayak kubide itu kayaknya dari kata cubit deh gitu, kubit deh gitu. Oh ya guys, sebelum gue lupa, jadi nama kubide itu sebenarnya bukan nama restorannya, jadi kayak nama restoran aslinya tuh El Reda. Jadi tapi kayak orang Indonesia tuh selalu pesan yang nomor 1 ini, which is kubide. Jadi kita nyebutnya restorannya tuh namanya kubide gitu. Nah terus kayak ini tuh kayak makanan wajib Berlin gitu loh. Kayak gue pas baru datang tuh disuruh langsung nyobain ini, terus kayak anak-anak baru tuh biasanya disuruh kesini segala macam. Bahkan sampai teman-teman gue yang di luar negeri pun, yang di Perancis atau yang gitu-gitu pada pasti disuruh nyobain kubide gitu. Terus yang gue aneh tuh ya, gue tuh anaknya sebenarnya nggak suka makan kambing, tapi kayak kubide tuh gue bisa gitu loh makannya, dan kayak saya enak itu karena nggak apa ya, pokoknya nggak berasa kambingnya gitu lah. Jadi kayak gue kayak lagi merasa makan kayak makan sapi bakar aja gitu, enak gitu. By the way, hari ini rasanya lagi enak banget, kayak dagingnya tuh lagi lembut banget. Gue nggak tahu lebay apa enggak, atau emang gue lagi lapar aja, tapi kayak rasanya enak. Ya udah, gue lanjut makan lagi. Oke guys, jadi sampai situ dulu jalan-jalan kita hari ini. Jadi gue udah selesai makan, udah kenyang banget. Sebenarnya masih ada beberapa tempat kayak
lokasi syuting di Berlin yang belum kita samperin karena banyak banget sebenarnya. Kayak itu tuh 70% mungkin syutingnya di Berlin, tapi itu anywhere jauh banget, tempatnya di pinggir Berlin atau kayak itu indoor. Jadi kayak buat hari ini gue cuma bisa ke tempat-tempat yang itu dulu. Anyway, gue sekarang mau bilang dulu terima kasih banyak buat orang-orang yang udah nonton film tentang kisah. Semoga suka sama filmnya, semoga terhibur, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.